Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amanah Eva Asmaranti, presensi 3 dari kelas 10-8. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan informasi mengenai bioteknologi. Bioteknologi itu diambil dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan juga kata teknologi yang artinya suatu cara. Nah, bioteknologi sendiri artinya adalah suatu pemanfaatan makhluk hidup secara utuh ataupun hanya sebagian untuk menghasilkan produk yang bermanfaat melalui cara ataupun metode tertentu. Bioteknologi ini diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, maksud dari bioteknologi secara utuh itu adalah kita langsung memanfaatkan makhluk hidup secara utuh untuk membuat produk bioteknologi. Misalnya saat kita akan membuat tempe, kita akan memasukkan jamur Rhizopus oligosporus ataupun Rhizopus oryzae ke dalam kacang kedelai. Lalu ada juga pemanfaatan bioteknologi menggunakan makhluk hidup yang hanya sebagian. Itu artinya kita hanya mengambil sebagian dari tubuh makhluk hidup tertentu yang akan kita gunakan untuk produk bioteknologi. Misalnya kita hanya mengambil enzim atau DNA dari mikroorganisme. Nah, kemudian untuk jenis-jenis dari bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau biasa kita kenal dengan bioteknologi tradisional. Dan yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme berupa jamur atau bakteri secara langsung dan umumnya secara utuh, menggunakan prinsip ataupun cara tertentu. Bioteknologi konvensional juga dilakukan tanpa adanya fertilisasi, tetapi menggunakan teknik yang disebut dengan fermentasi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Yang kedua, memanfaatkan prinsip alami, yakni prinsip fermentasi. Prinsip fermentasi merupakan proses menghasilkan energi untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan minim atau tanpa oksigen. Kemudian menggunakan cara, alat, dan bahan yang sederhana, misalnya panci, toples, ataupun baskom. Selanjutnya tidak memerlukan keahlian khusus untuk pembuatannya. Dan yang terakhir, skala produksinya relatif kecil dan menggunakan biaya yang relatif murah. Nah, kemudian ada beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. Yang pertama ada tapai. Tapai dibuat dengan singkong yang difermentasi menggunakan alkohol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada yogurt. Yogurt dibuat dari susu yang difermentasi dengan bakteri Lactobacillus casei ataupun Streptococcus thermophilus. Kemudian ada keju. Keju merupakan koagulasi protein susu dengan bakteri Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus ataupun Streptococcus thermophilus. Kemudian ada tempe yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi dengan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kemudian ada kecap. Kecap merupakan kedelai hitam yang difermentasi dengan jamur Aspergillus wenti atau Aspergillus sojai. Kemudian ada roti yang difermentasi dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada minuman beralkohol bir, merupakan fermentasi antara buah serealia dengan mikroorganisme Saccharomyces. Ada juga wine yang merupakan fermentasi ekstrak buah anggur dengan mikroorganisme Saccharomyces. Kemudian ada acar yang dibuat dari sayuran yang difermentasi menggunakan larutan cuka dan garam menggunakan mikroorganisme Streptococcus. Kemudian ada mentega. Mentega merupakan krim susu yang difermentasi dengan mikroorganisme Streptococcus lactis. Dan ada juga nata de coco yang merupakan fermentasi air kelapa dengan bakteri Acetobacter sillinum. Nah, kemudian kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelebihannya yang pertama adalah menggunakan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapatkan. Yang kedua, teknologi yang digunakan sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki dampak negatif jangka panjang serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Kemudian, untuk kekurangan bioteknologi konvensional, yang pertama, tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya.
Yang kedua, proses bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan tersebut. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan perbedaan dari bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Untuk yang pertama itu dapat kita lihat dari segi pemanfaatan makhluk hidup. Untuk bioteknologi konvensional itu memanfaatkan makhluk hidup secara langsung dan utuh. Tetapi untuk bioteknologi modern itu biasanya hanya memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari makhluk hidup. Yang kedua ada dari segi prinsip. Untuk bioteknologi konvensional biasanya menggunakan prinsip fermentasi, dan untuk bioteknologi modern umumnya menggunakan prinsip rekayasa genetika ataupun teknologi produksi. Nah, yang ketiga itu dilihat dari segi skala dan juga biaya produksinya. Untuk bioteknologi konvensional, skalanya cenderung sedikit dan biaya produksinya relatif lebih murah. Kemudian untuk bioteknologi modern, skala produksinya cenderung banyak dan harga atau biaya produksinya itu relatif lebih mahal. Nah, untuk contohnya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan, untuk bioteknologi konvensional ada yogurt, tapai, tempe, roti, nata de coco, kecap, minuman beralkohol, dan juga keju. Kemudian untuk bioteknologi modern contohnya ada hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, inseminasi buatan, dan juga bayi tabung. Nah teman-teman, kita sudah sampai di akhir penjelasan dari materi bioteknologi konvensional. Apabila ada kesalahan kosakata, saya mohon maaf. Saya Amanah Naifa Asmaranti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.